Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir di masjid ini. Salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita bacakan, kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kata-kata berimpak, kata-kata memberi itu sudahlah tidak aneh bagi kita. Bahkan kita sudah sering melaksanakannya. Namun ketika kita berimpak, ketika kita memberi, sudahkah pas ataukah sudah kepada sasaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi persoalan. Karena yang namanya yang memberi, yang diberi itu berbeda. Kalau kita telusuri, yang memberi tentunya lebih daripada yang diberi. Dari segala hal. Inilah perlunya hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kita berbuat, kita beramal tentunya harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan syariatnya Allah dan Rasulnya. Sehingga apa yang kita kerjakan itu membuahkan hasil. Kata Allah di dalam Al-Quran, kita memberi dalam bahasa agama disebut dengan berimpak. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wahai Muhammad, kata Allah, jika ada yang bertanya kepadamu, kepada siapakah hendaknya kami memperuntukkan impak itu,
Apa kata Allah? Hendaknya diperuntukkan infak itu diutamakan adalah palil walidain, kepada kedua orang tua. Sasaran pertama menurut versi Al-Quran, bila kita memberi yang sifatnya itu sunnah, itu kepada orang tua, bukan ke siapa-siapa. Namun kadang-kadang terbalik. Kita memberi karena dia atasan, karena dia ada keinginan, karena kita ada keinginan dengan dia, maka pemberian itu lebih dibanding dengan orang tua. Ini menurut versi Al-Quran sudah menyalahi. Itu yang pertama. Yang kedua, walil aqrabin, kepada saudara yang terdekat. Kalau kita punya adik, kepada adik. Kalau kita punya abang, kepada abang. Kalau masih ada saudara dari bapak, pamankah, pakcikkah, bibikah, ini yang pertama. Walil aqrabin, orang yang terdekat. Disinilah hadirin salat Jumat rahimakumullah, ternyata perlunya kita memperhatikan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup ini, sehingga kita beribadah terarah. Jelas Al-Quran menegaskan ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, keluargamu, baru menyebar kepada yang lain. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, setelah kepada kedua orang tua, kepada tetangga, kepada saudara yang terdekat, baru kepada orang yang memerlukannya, disebut dengan orang miskin, orang yang putus biaya, dan lain sebagainya. Namun yang diutamakan, yang pertama yang merasakan itu adalah orang tua kita sendiri. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kemudian di ayat yang lain masih berkenaan dengan berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah dan keluarkanlah apa yang telah kami berikan, apa yang telah kami karuniakan kepadamu sebelum datang ajal, sebelum datangnya kematian. Sebab kalau kematian itu sudah tiba, kendati pun kita memohon kepada Allah, maka itu sudah tidak berlaku. Maka dalam ayat ini digambarkan lanjutannya, fayaqulu Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, seandainya engkau memberikan kesempatan peluang sebentar saja, maka saya akan lakukan itu. Saya akan bersedekah, saya akan berbuat baik, saya akan menjadi orang yang soleh. Apa jawaban Allah? La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak pernah mengakhirkan, Allah tidak pernah menunda ajal seseorang apabila tiba sudah waktunya. Apa pelajaran bagi kita? Ternyata hadirin salat Jumat rahimakumullah, untuk memperbaiki kehidupan dunia juga kehidupan akhirat, ternyata kesempatannya itu hanya ada sekali. Kapan? Ketika kita masih hidup di dunia, sebelum kematian itu tiba pada kita. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, yang disampaikan itu mungkin ada bertanya-tanya dalam diri, bagaimana bisa memberi? Saya pun orang yang diberi. Berarti hanya orang tertentu. Itu gambaran secara syariat, gambaran secara zahir, betul. Tapi ada impak secara hakikat
dan semua manusia bisa melakukan dan harus dilakukan. Karena sifatnya ini adalah kalimat perintah. Wa ampiku, dan berimpaklah. Itu perintah. Dalam ilmu nahu, al-aslu fil amri lil wujub. Kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Kalau ada kalimat perintah, itu menunjukkan wajib melaksanakannya. Lalu bagaimana ketika kita tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan? Ada sesuatu pemberian Allah yang harus kita impakkan dengan makna hakikat yang sebenarnya, bahwa kita ada pendengaran, itu ada pada kita. Kita ada penglihatan, ada pada kita. Ada tenaga, ada pada kita. Bahkan hidup itu sendiri ada pada kita. Ini harus kita impakkan. Harus kita serahkan kepada pemiliknya. Makanya ketika kita memberi, sasarannya harus pas. Kalau dari segi pandangan syariat, pertama kita mengimpakkan itu kepada orang tua, keluarga terdekat, baru menyebar ke yang lain. Namun secara hakikat sasarannya mengimpakkan itu kepada pemilik pendengaran, penglihatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara mengimpakkannya? Karena hadirin salat Jumat rahimakumullah, bukankah kita selalu berpikir bahwa yang dimaksud dengan harta itu adalah nikmat bagi kita? Kalau ada nikmat kita impakkan. Namun sebenarnya nikmat terbesar bagi kita adalah tenaga yang ada pada kita, nyawa yang ada pada kita, ruh yang kita pakai selama ini, itu adalah nikmat terbesar pemberian Allah. Itulah sebagai harta kita. Namun sadari, harta yang selama ini kita gunakan ternyata itu harus kita impakkan sebelum datangnya kematian, sebelum ajal tiba. Serahkan semua ini kepada pemiliknya. Serahkan ini semua kepada Allah. Ya Rabb, saya mendengar, namun pendengaran ini bukan milikku. Ya Rabb, saya melihat, tapi penglihatan ini bukan penglihatanku. Ya Rabb, saya mengetahui, tapi pengetahuan itu bukan pengetahuanku. Ya Rabb, saya berkehendak, tapi kehendak ini bukan kehendakku. Bahkan saya hidup, ya Rabb, hidup ini bukan hidupku. Maka totalitas semuanya sudah kita impakkan. Pada akhirnya disinilah muncul kalimat la haula wala quwata. Tidak ada daya kekuatan upayaku ya Allah, karena sudah kuserahkan semuanya kepadamu. Illa billah, kecuali kekuatan yang ada padaku itu kekuatanmu, pendengaran yang ada padaku itu pendengaranmu, penglihatan yang ada padaku itu penglihatanmu. Berarti kita sudah benar-benar menyerahkan, sudah benar berimpak kepada Allah. Dan disinilah kita dikategorikan sebagai orang yang taat dan patuh, sebagai orang yang telah pasrah dan tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah sadar, sesadar-sadarnya, bahwa ternyata kita ini adalah bergerak karena digerakkan, melihat karena diri penglihatan, mendengar karena diri pendengaran. Ambil kesimpulan sebuah paham supaya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ambil satu, kita bisa mendengar. Sekarang di masjid ini ketika khatib menyampaikan wasiat, bisa mendengar. Sadari hadirin, itu bukan pendengaran kita. Buktinya ketika sudah meninggal tidak bisa mendengar. Maka untuk menggunakan dalam kehidupan kita sehari, kita bisa mendengar karena diberi pendengaran oleh Allah, sehingga kita bisa mendengar. Ambil kesimpulan, iktikadkan dalam diri, kalaulah saya bisa mendengar karena diberi pendengaran oleh Allah, berarti saya tuli. Kalau saya tuli, berarti tidak bisa mendengar. Berarti sesungguhnya yang mendengar itu adalah pemberi pendengaran itu,
Siapa lagi kalau bukan Allah? Saya bisa berbicara karena diberi pembicaraan sehingga saya bisa berbicara. Naikkan paham, berarti yang berbicara itu bukan saya, melainkan Allah. Disinilah berimpak sesungguhnya hadirin salat Jumat rahimakumullah. Ini gunakan kesempatan ini sebelum kematian itu tiba. Sebelum diminta pertanggungjawaban, sebelum dicabut paksa, maka serahkan diri kepada Allah. Itu maknanya bukan diri kita ini lemparkan kepada Allah, tapi sadari sesadarnya diri kita, hidup kita ini bukanlah hidup kita, kehendak kita bukan kita kehendak kita, penglihatan kita bukan penglihatan kita. Kalau sudah sadar, itulah namanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pas dan wajar kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa berimpak secara zahir, secara syariah, juga bisa berimpak secara hakikat. Karena inilah yang dikehendaki Allah, bisa beramal secara syariat, bisa beramal secara hakikat. Karena diri kita terdiri dari unsur zahir dan batin. Nyatanya batin karena ada zahir, adanya zahir karena ada batin. Maka zahir dan batin tidak terpisahkan. Itulah jasad dan ruh. Maka disitulah kesempurnaannya. Disebutlah kita ini manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.